Assalamualaikum, kembali lagi di channel Jendela Tutorial. Pada video kali ini, kami akan share cara mengerjakan soal Excel tes kerja bagian kedua. Agar lebih mudah, filenya dapat kita download sendiri, sehingga bisa kita pelajari di rumah. Linknya sudah kami cantumkan di kolom komentar. Baik, langsung saja kita buka filenya. Di sini terdapat sebuah tabel, di mana kita disuruh untuk mengisi kolom-kolom kosong dengan rumus. Adapun keterangan rumusnya ada di bagian bawah. Pada tes Excel, keterangan rumus itu umumnya selalu ada, hanya model penjelasan rumusnya yang berbeda-beda. Kita tinggal memperkuat analisa kita dalam membaca soal. Trik dalam membaca soal Excel dengan mudah sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman bisa tonton juga nanti, linknya kami sisipkan di sudut kanan atas. Baik, yang pertama kita coba mengisi kolom nama pelanggan. Pada kolom nama pelanggan, kita coba lihat keterangan soalnya. Isi nama pelanggan berdasarkan tabel daftar pelanggan. Nah, di sini ada kata tabel, pasti menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Kita coba cari tabel daftar pelanggan. Nah, ini adalah daftar pelanggan. Ternyata model tabelnya itu datanya menjurus ke kanan atau horizontal. Nah, ini dia. Itu artinya kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Kalau kita bandingkan dengan tabel daftar produk yang ini, datanya itu menjurus ke bawah atau vertikal. Itu artinya menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini horizontal kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Kita coba ketik rumusnya sama dengan HLOOKUP. Kemudian buka kurung, kita pilih kolom kode pelanggan. Karena kolom kode pelanggan adalah kolom kunci. Kemudian kita ketik koma. Teman-teman bisa sesuaikan apakah di komputernya menggunakan koma ataupun titik koma. Kemudian kita coba blok kolom daftar pelanggan. Kita blok datanya saja seperti ini, tidak usah header tabel. Kemudian kita tekan tombol F4 satu kali. Tombol F4 ini adalah untuk mengabsolutkan atau untuk mengunci baris dan kolom seperti ini, sehingga rumusnya tidak bergeser ketika kita copy ke bawah. Selanjutnya, koma, kemudian kita tentukan nama pelanggan itu berada di baris keberapa. Kita lihat, nama pelanggan itu baris yang ini baris pertama, kemudian ini baris yang kedua. Kita ketik angka 2. Langsung saja di sini. Kemudian koma, false. Balas kurung. Kata false ini teman-teman bisa ganti juga, misalkan 0 seperti ini, boleh silakan. Kalau saya lebih senang mengetik kata false seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa tekan enter. Nah, hasilnya sudah muncul. P002 itu adalah toko bagus. Kita copy ke bawah. Hasilnya sudah muncul. Nah, ini untuk kolom nama pelanggan. Kita lanjut kolom nama produk. Pada kolom nama produk ini, kita coba lihat soalnya. Yang ini, isi nama produk dan harga satuan berdasarkan tabel daftar produk. Nah, di sini kita akan mengisi dua kolom, nama produk dan harga satuan. Acuannya pada tabel daftar produk. Kita lihat tabel daftar produk ada di sini. Nah, bentuk tabelnya yaitu menjurus ke bawah atau vertikal. Itu artinya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kita coba jalankan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung, kita pilih kolom kode produk. Nah, kode produk ini menjadi kolom acuannya. Kemudian koma. Selanjutnya kita blok kolom atau tabel daftar produk yang ini. Kita blok saja datanya, tidak usah headernya. Selanjutnya kita tekan tombol F4 satu kali, seperti ini. Nah, misalkan teman-teman tidak sengaja F4-nya terketik dua kali begini, jangan khawatir, ketik saja F4 terus sampai $$ ini jumlahnya ada 4. Kalau di sini baru 2, tekan lagi F4 seperti ini, tekan lagi. Oke, tekan lagi. Nah, sudah seperti itu. Ini jika teman-teman tidak sengaja mengetik F4 sebanyak 2 kali. Ya, pastikan $nya itu ada 4 agar supaya dapat mengunci baris dan kolom. Selanjutnya, koma. Nama produk itu berada pada kolom yang kita lihat
Nama produk itu kolom ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, kita tulis ini 2 karena nama produk berada di kolom kedua, kemudian koma false. Ya, selalu isi false di belakangnya atau isi 0. 0 dengan false itu sama. Balas kurung, enter. Nah, sudah muncul datanya. Kita bisa copy ke bawah seperti ini. Oke, datanya sudah muncul semua. Kita perbesar sedikit. Selanjutnya, kolom harga satuan. Karena kolom harga satuan ini sama dengan kolom nama produk, ya, hampir sama rumusnya. Jadi, kita tinggal copy saja. Seperti ini, kita copy. Klik kanan copy. Kemudian kita masuk ke harga satuan, klik kanan, paste. Kemudian kita tinggal ganti dia kolom keberapa. Harga satuan ini berada pada kolom ketiga. Nah, angka 2 ini kita hapus, kemudian isi angka 3. Langsung enter. Nah, sudah muncul, tinggal kita copy ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita lihat kolom harga satuan, dia berupa angka, ya. Jadi bagusnya kita buat separator digit. Nah, caranya kita blok seperti ini, kemudian klik kanan, pilih format cell. Kemudian kita pilih accounting, kemudian kita cari rupiah. Kemudian decimal places-nya kita isi 0 saja. Kemudian klik OK. Nah, sudah muncul harga satuan. Selanjutnya, total penjualan. Pada kolom total penjualan, kita lihat soalnya. Ada di sini. Total penjualan adalah quantity dikali dengan harga satuan. Kita lihat quantity yang ini. Quantity dikali dengan harga satuan. Rumusnya ini perkalian biasa. Sama dengan quantity dikali harga satuan. Kemudian kita tekan enter. Nah, sudah muncul. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Maaf, kelebihan. Kita copy ke bawah sampai sini. Nah, ini juga sampai bawah sini ya seharusnya. Ini juga. Ini. Oke, sudah jadi untuk kolom total penjualan. Selanjutnya kita coba kolom diskon. Pada kolom diskon ini, kita coba lihat rumusnya. Yang di sini, isi diskon. Jika kuantiti di atas 10, maka diskon 2%. Jika di atas 20, maka 5% dari total penjualan. Di sini ada kata jika dan ada kata maka. Itu artinya kita akan menggunakan rumus if. Dan di sini ada perbandingan kriteria. Yang pertama yaitu di atas 10 dan di atas 20. Jika terdapat perbandingan kriteria seperti ini, dan itu nilainya angka, maka pada rumus if, kita perlu menyebut terlebih dahulu nilai yang tertinggi, baru nilai yang terendah. Dalam hal ini kita sebut dulu di rumus if-nya, jika di atas 20. Kemudian lanjut ke jika di atas 10. Nah, kenapa? Alasannya sebentar akan saya jelaskan. Kita coba ketik dulu rumusnya, yaitu rumus if sama dengan if, kemudian buka kurung, jika kuantiti di atas 20 lebih besar dari 20, maka 5% dikali total penjualan. Kemudian koma. Jika, nah ini kriteria yang kedua, jika kuantiti lebih besar daripada 10 atau di atas 10, maka dapat diskon 2% dari itu kita sebutnya dikali ya. Kalau di rumus 2% dikali total penjualan. Kemudian koma, selain daripada itu, apabila tidak termasuk dari dua kriteria ini, maka 0 atau tidak dapat diskon. Nah, jika sudah selesai seperti ini, bisa langsung kita tekan enter. Nah, kemudian kita klik yes. Nah, sudah muncul garis datar ini, artinya dia 0 ya. Karena kita pakai format accounting. Di format accounting itu angka 0 akan tampil garis datar seperti ini. Nah, kita copy ke bawah. Nah,
Sudah muncul datanya. Nah, saya perlu jelaskan dulu rumus if ini. Di dalam rumus if terdapat dua kriteria. Kriteria pertama yaitu jika di atas 20 maka dapat 5%. Kemudian jika di atas 10 maka akan mendapatkan 2% dari total penjualan. Selain daripada dua kriteria ini akan mendapatkan nilai 0. Nah, jika terdapat dua kriteria atau lebih pada rumus if, dan kriteria tersebut menyebut berdasarkan nilai angka seperti ini, maka kita perlu menyebut terlebih dahulu angka yang tertinggi baru terendah. Dalam kasus ini, kita sebut dulu kuantiti yang di atas 20, yang ini, baru menyebut kuantiti di atas 10, yang ini. Kenapa? Karena jika menyebut duluan kuantiti di atas 10, maka pernyataan yang harusnya ada di kuantiti di atas 20 akan masuk ke kuantiti di atas 10. Sebab nilai di atas 20 itu masuk ke dalam nilai di atas 10. Itulah sebabnya kita perlu menyebut terlebih dahulu kriteria yang tertinggi, baru selanjutnya kriteria yang terendah. Ini yang saya pribadi juga lakukan, walaupun di soalnya menyebutkan terlebih dahulu nilai kondisi terendah, namun kita perlu membuat rumus if nilai kondisi tertinggi terlebih dahulu disebut, baru yang terendah. Mudah-mudahan teman-teman bisa dimengerti ya. Intinya kita sebut dulu kondisi yang tertinggi, kemudian lanjut ke kondisi yang lebih rendah. Kita tekan enter. Oke, kolom diskon sudah selesai. Kita lanjut kolom penjualan bersih. Kita lihat rumusnya. Nomor 5. Penjualan bersih adalah total penjualan dikurangi diskon. Nah, ini hanya rumus pengurangan. Sama dengan total penjualan dikurang diskon. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita bisa copy ke bawah. Nah, datanya sudah muncul. Kolom penjualan bersih. Selanjutnya nomor 6, totalkan semua kuantiti dan penjualan bersih. Nah, kita coba rumusnya. Di sini rumus sum seperti biasa, sama dengan sum, tulisannya sum ya. Kemudian kita blok dari atas sampai ke bawah seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, sudah muncul. Total penjualan bersih adalah 4.400.638. Selanjutnya untuk rata-rata, ya nomor 7, rata-ratakan semua kuantiti dan penjualan bersih. Nah, yang ini kita rata-ratakan sama dengan average. Kemudian buka kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah. Kemudian tekan enter. Nah, sudah muncul rata-ratanya. Nah, yang di kolom quantity juga ya, karena rumusnya sama, kita bisa copy seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, di sini kita bisa berikan rupiah sama seperti kayak tadi. Klik kanan format cell. Kemudian pilih accounting, kemudian cari rupiah. Kemudian klik OK. Nah, sudah selesai untuk total dan rata-rata pada kolom quantity dan kolom penjualan bersih. Selanjutnya, nomor 8, totalkan semua penjualan bersih per produk. Nah, di sini ada kata totalkan dan juga ada kriteria. Kriterianya yaitu per produk. Jadi, di sini bukan rumus sum biasa, tapi harus ada kriterianya. Jadi, kita menggunakan rumus sum if. Ya, sum if. Bagaimana caranya? Kita coba. Di sini, nah ini total penjualan bersih per produk. Sama dengan sum if, kemudian buka kurung, range. Nah, kita blok range-nya. Range-nya yang mana? Range-nya adalah kolom kode pada tabel daftar penjualan ini. Kolom kode produk ya, yang ini. Kita blok sampai ke bawah, sampai di sini. Kemudian jangan lupa kita menekan tombol F4. Nah, tekan F4 satu kali. Nah, nanti akan muncul $, sebanyak 4 seperti ini ya. Ada 4 $. Itu artinya kita akan mengunci baris dan kolom pada kolom range yang tadi.
Nah, ini gunanya agar supaya rumusnya tidak bergeser ketika kita ingin copy. Karena ingin kita copy ke bawah ya, dengan data-data di bawah ini. Kalau seandainya kita tidak kunci, maka rumusnya akan bergeser. Dan itu hasilnya tidak tepat nanti. Kita lanjut, koma. Nah, di sini kriteria. Kriterianya adalah berdasarkan kode yang ini. Kode pada tabel total penjualan per produk ini. Selanjutnya, koma, sum range. Nah, kita blok sum range-nya, kolom yang ingin kita jumlahkan. Kolom yang ingin kita jumlahkan adalah penjualan bersih. Yang ini. Kita blok sampai ke bawah. Nah, kemudian kita tekan juga F4 satu kali. Seperti ini. Jadi kita tekan F4 pada bagian range-nya, kemudian kita F4 kembali pada bagian sum range-nya. Agar supaya kolom yang kita blok tadi itu tidak bergeser ketika kita copy ke bawah rumusnya ini. Nah, kemudian ini C25 tidak usah kita kunci karena kriterianya ini akan bergeser. Jika kita copy ke bawah, maka yang kena nanti yang B002. Kalau copy lagi ke bawah, yang kena nanti B003. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian kita tekan Enter. Nah, datanya sudah muncul. Nah, maaf, ini ada kesalahan data. Ini kita ganti B005. Nah, ini juga B005. Kemudian kita copy ke bawah seperti ini. Datanya sudah muncul. Maaf, ternyata di sini ada salah juga ya. Seharusnya sini B005. Nah, seperti ini. Nah, di sini kenapa minyak goreng 0? Karena B005 tidak ada di sini, ya. Nah, kita bisa lihat rumusnya, dia tidak bergeser kan? Nah, ini karena kita F4 tadi, yang ini, dan ketika kita copy ke bawah, rumusnya itu tetap dia tidak bergeser, tetap di E4 dan E18. Nah, ini juga E4, E18 sampai ke bawah. Ini E4 dan E18. Begitupun dengan K4 dan K18. Untuk C, kolom C ini 29 dia akan bergeser sesuai dengan kode yang ada di sini. Nah, ini C29 dia kena kode yang ada di sini. Nah, kalau yang di atas dia kena yang ada di sini. Begitupun yang di bawah ini. Nah, seperti itu. Ini untuk rumus sum if. Kita lanjut yang nomor 9. Yang nomor 9 ini totalkan semua penjualan bersih per produk untuk toko cemerlang. Nah, ini kita pakai mentotalkan data berdasarkan kriteria sama dengan kayak tadi. Hanya perbedaannya kriterianya ini ada dua, yaitu per produk dan juga hanya untuk yang toko cemerlang. Nah, karena kriterianya ada dua, maka kita menggunakan rumus sum ifs. Jadi ada S-nya di belakang. Nah, gimana caranya? Kita coba di sini. Sama dengan sum ifs. Nah, yang ini. Kemudian buka kurung. Nah, di sini keterangannya ada sum range. Kita blok kolom yang ingin kita jumlahkan, yaitu kolom total penjualan bersih. Yang ini. Kita blok datanya dari atas sampai ke bawah, sampai sini. Kemudian tekan tombol F4 satu kali. Sama seperti di sum if tadi. Agar supaya rumusnya tidak bergeser ketika kita copy ke bawah. Kemudian koma. Di sini sebutkan kriteria range yang pertama. Nah, kriteria yang pertama adalah per produk. Ya, berarti kita blok kolom kode produk yang ini. Kita blok sampai ke bawah. Kemudian tekan tombol F4 satu kali. Nah, sama seperti tadi. Kemudian koma. Kriterianya yang mana? Kriterianya adalah yang ini. Kolom kode produk pada tabel total penjualan toko cemerlang ini. Ya, di sini kita tidak usah kunci ya karena nanti rumusnya akan kena di setiap kode yang ada di sini ketika kita copy ke bawah. Nah, ini untuk kriteria yang pertama, lanjut koma, kriteria yang kedua. Nah, kita blok range-nya. Range-nya itu adalah berdasarkan nama pelanggan. Berarti kita blok kolom nama pelanggan yang ini. Kita blok sama seperti ini dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita F4 satu kali agar supaya tidak bergeser. Kemudian koma. Nah, kita hanya ingin mencari total penjualan bersih pada hanya toko cemerlang. Nah, berarti kita ketik di sini toko cemerlang. Jangan lupa
pakai petik 2 karena nilai string atau teks. Nah, kemudian kita ketik toko cemerlang. Kemudian balas petik 2 seperti ini. Jadi ini adalah kolom yang ingin kita jumlahkan. Kemudian ini adalah menyebutkan kriteria yang pertamanya, ya. Kemudian yang ini adalah kriteria yang kedua. Jadi ada dua kriteria pada rumus sum ifs ini. Ini kemudian kita tekan enter. Nah, datanya sudah muncul. Kemudian kita blok ke bawah. Nah, kenapa di sini 0, di sini 0, di sini 0? Karena pada toko cemerlang itu tidak membeli barang yang berupa deterjen, sabun cuci piring, dan minyak goreng. Kita lihat ya toko cemerlang. Nah, ini toko cemerlang. Toko cemerlang, nah, hanya dua data yang toko cemerlang. Nah, toko cemerlang ini hanya membeli produk pewangi pakaian dan pembersih lantai. Nah, kita lihat. Pembersih lantai dan pewangi pakaian, hanya itu. Nah, misalkan kita mau coba toko cemerlang membeli yang minyak goreng. Misalkan di sini saja ya. Kita ganti, misalkan toko bahagia ini kita ganti jadi toko cemerlang. Berarti kode pelanggannya B001 sudah muncul cemerlang, dan pewangi pakaian ini saya ganti menjadi B005. Nah, minyak goreng. Kemudian saya coba tambah lagi di sini toko cemerlang 1 B001, kemudian di sini B005 minyak goreng. Nah, jadi dia harus mentotalkan data penjualan bersih untuk toko cemerlang yang ini. Kemudian yang minyak goreng, karena kita ingin testing yang minyak goreng, berarti 236.000 ditambah dengan 254.408. Nah, kalau kita total ini, maka hasilnya seharusnya yang muncul adalah Rp490.408. Nah, kita coba tes, lihat. Nah, betul ya. Nah, ini 490.408 ini tersum otomatis pada status bar Excel ini. Nah, ini sama ya, sama. Berarti datanya sudah benar. Seperti itu ya untuk toko cemerlang. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Kita sudah menyelesaikan 9 soal pada soal Excel tes kerja bagian yang kedua. Demikian video tentang soal Excel tes kerja bagian yang kedua. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.